persembahkan setiap kami. Kami naikkan pujian, kekuasa-Mu yang tercurah atas kami. Mujizat terjadi. Mengalir bersama-Mu. Ku nyanyi, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, mari sekali lagi katakan. Mengalir kuasa-Mu. Nah, kuasa-Mu mengalir atas kami. Ku nyanyi, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, katakan keajaiban terjadi. Bersama hanya bagi Tuhan Yesus, Roh Kudus, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Kita silakan duduk kembali. Pujilah Engkau Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan, hanya Tuhan yang kami muliakan. Layak terima segala pujian dan sembah kami. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau Allah mengadakan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Oh Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Tuhan yang kami muliakan. Satu-satunya yang kami sembah. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, kami dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Mari sekali lagi katakan bersama-sama, Yesus Tuhan Engkau kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, kami tinggikan Tuhan. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Mari datanglah sekarang.
jemaat saja katakan. Yang ada di tempat ini, apatmu di rumah-rumah. Tekan Roh Kudus. Diri kami Allahmu Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati, ya Roh Kudus. Because we need you, and we long to worship you. We long to praise your name. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah sekarang. Datanglah.
otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami, yang memimpin hidup kami, kuasa yang berdaulat atas hidup kami. Dan melalui keadaan saat-saat ini, melalui pandemi yang baru saja kami lewat, kami melihat bahwa tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan saja. Tidak ada kemampuan, tidak ada pengetahuan, tidak ada kepintaran, tidak ada kekayaan yang bisa melewati itu semua. Hanya kuasa Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kami, menyelamatkan kami, memimpin kami. Biar terus kami ingatkan akan kuasa dan otoritas tertinggi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih buat segalanya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Biar Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Belajar seturut kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, haleluya. Engkau terus yang memenuhi kami ya Roh Kudus. Doa kami, penuhi kami terus, ajar kami terus untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi kami sungguh mengucap syukur punya Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Mari sekali lagi beri sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami mengucap syukur, kami percaya lawatan Tuhan ada atas kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan, terus mengurapi hamba-Mu Tuhan, memakai dengan urapan yang khusus Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, kami bisa dengan baik menerimanya, dengan baik dan benar. Kebenaran firman Tuhan itu tidak ada yang terhilang bagi kami. Satupun firman Tuhan itu tidak akan hilang bagi kami. Urapi kami terus Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kami juga sebentar akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami mau lakukan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke BCA atau juga melalui QR Code yang ada tertera di depan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang mengikuti secara onsite dan juga bisa melalui transfer, melalui code yang sudah ditampilkan di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, haleluya. Ada sukacita pada hari ini? Ya, amin. Pengennya sih kalau bisa ya di hari-hari Pentakosta ini kita lebih banyak betul-betul menikmati Roh Kudus yang hadir dan melawat kita ya. Jadi kalau perlu nggak usah khotbah ya Bu Gembala ya. Jadi kalau nggak usah khotbah kita menyembah Tuhan dan menikmati Roh Kudus melawat umat Tuhan, melawat setiap kita itu adalah sebuah goal yang diinginkan oleh setiap umat Tuhan, khususnya buat gereja kita di dalam kita melakukan ibadah selebrasi Pentakosta. Saya ingat satu kali pergi ke di daerah Kalimantan Tengah, namanya Tumbang Samba, itu di daerah agak sedikit masuk ke dalam ya, agak pedalaman lah gitu ya. Jadi saya bersama almarhum SPLT, saya jadi tukang bawa kopernya waktu itu ya, jadi untuk pergi ke sana dan melakukan pelatihan konseling waktu itu selama 1 minggu kalau nggak salah. Jadi tinggal di asrama, di mana di situ ada sekolah Alkitab di dalam pedalaman itu di Tumbang Samba. Ada sekolah Alkitab yang di mana ada orang dari Sumatera, orang dari Sulawesi, orang dari Kalimantan sendiri ngumpul di situ. Ngumpulnya di mana? Di daerah pedalaman di Tumbang Samba. Biasanya kan kalau Sati enak ya di kota Malang gitu ya. Tapi ini di daerah pedalaman sekali di Tumbang Samba. Kok saya pikir tanya-tanya dalam hati, kok mau ya mereka ya sekolah Alkitab di dalam pedalaman begitu. Di mana waktu itu saya sama almarhum SPLT naik motor keliling-keliling nyari Indomaret nggak ada. Gitu. Itu saking pendalamannya. Biasa Indomaret ada di mana-mana, Alfamart ada di mana-mana. Tapi ini keliling daerah situ ya nggak terlalu besar, nggak ada supermarket, jadi betul-betul yang ada hutan, ya jadi ada hutan. Tapi saya menemukan sebuah kebenaran sebenarnya ketika saya datang ke sana, di mana kita melakukan pelatihan ya atau kuliah singkat selama 1 minggu itu, almarhumnya membawakannya. Sekali lagi saya jadi tukang kopernya, saya asisten yang mengoperate pelajaran demi pelajaran dan membantu beliau. Sampai dari pagi sampai sore, pagi sore gitu. Jadi setiap kali malamnya ada KKR gitu. Jadi ada ibadah lah biasanya gitu kan, tamu dari Jakarta gitu. Jadi dimanfaatkan full gitu. Jadi dari pagi sore ngajar kuliah, habis itu sempatlah jam 3 kalau nggak salah selesai dan kita istirahat di kamar lah supaya nanti sorenya punya tenaga lah untuk KKR gitu kan. Dan apa yang terjadi ketika kita istirahat di kamar? Kita dengar suara di kamar, kok ada orang yang lagi nyanyi-nyanyi, kok lagi ada orang yang lagi penyembahan, ada orang yang berbahasa roh. Kan kita baru selesai kuliah gitu kan dalam hati, baru selesai kuliah dan nanti malam ada KKR lagi. Kok mereka masih lanjut ya dalam hati gitu, kita bertanya dan berdiskusi sih sebenarnya berdua. Suara apa itu? Kita kan mau istirahat ya, mau istirahat. Tetapi kita mendengar suara pujian penyembahan yang dinaikkan oleh mahasiswa pada saat itu. Dan saya rasa wah luar biasa ya, dimana begitu lelah harusnya mereka mengikuti kuliah dan mereka harus ikut KKR, tapi mereka nggak berhenti. Setelah mereka selesai kuliah, mereka ibadah lagi, mereka menyembah Tuhan lagi, mereka betul-betul melakukan ibadah yang luar biasa. Dan kita betul-betul merasakan atmosfer hadirat Allah yang begitu kuat di dalam kampus itu atau di sekolah Alkitab itu. Dan saya akhirnya berdiskusi, kenapa ya kira-kira mereka punya gairah begitu besar ya? Kok mereka nggak ada capeknya kayaknya untuk mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, mereka belajar setiap hari loh begitu. Jadi hampir sepanjang hari mereka kuliah, ibadah demi ibadah. Ya mungkin waktu zaman di Sati juga mirip-mirip lah begitu. Tapi mungkin nggak seperti mereka. Jadi begitu lebih padat. Dan akhirnya kita menyimpulkan sih waktu itu, karena mereka orang daerah, di mana orang daerah sudah dari daerah mereka masing-masing, mereka istilahnya pindah ke satu tempat di mana mereka nggak bisa kemana-mana di situ. Mereka hanya ada di tempat itu dan dikelilingi hutan. Jadi sudah nggak ada hiburan, betul-betul nggak ada hiburan, nggak ada mall, apalagi Indomaret aja nggak ada, apalagi mall gitu kan, nggak ada hiburan. Yang mereka hanya fokus adalah mereka sekolah di situ, mereka ibadah di situ, mereka memperlengkapi diri mereka di situ, dan hanya itu. Dan kita melihat bahwa itulah yang membuat mereka begitu hancur hati untuk menemukan hadirat Tuhan. Karena nggak ada penghiburan yang lain.
Kalau lagi hancur hati, kita ke mall. Gitu kan. Kalau hanya belanja gitu kan, nonton, makan gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa. Mereka hanya menemukan kekuatan, mereka menemukan penghiburan ketika mereka ada di dalam penyembahan. Ketika mereka ada di dalam ibadah yang mereka lakukan setiap hari. Dan memang kalau kita mau coba belajar hari ini, ternyata kunci untuk kita menerima lawatan Roh Kudus adalah hancur hati. Betul gak sih? Orang yang kosong itu adalah orang yang mudah untuk diisi oleh Roh Kudus. Tapi kalau orangnya full, merasa oke, merasa bisa, mampu, nah itu Roh Kudus juga diam lah. Roh Kudus gak akan buat apa-apa. Tapi ketika ada orang-orang yang merasa butuh sekali, orang-orang yang kalau dalam bahasanya tahun lalu itu bahasanya Pastor Jim Yos, desperate. Ya, saya masih ingat tuh di selebrasi Pentakosta. Desperate, betul-betul mengharapkan Tuhan, betul-betul mendambakan Tuhan. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Jadi Tuhan atau lawatan Roh Kudus itu tidak akan bekerja ketika orang merasa tidak butuh Dia. Ya kan? Walaupun datang ibadah tapi dilawat Tuhan nggak dilawat Tuhan sama aja. Gitu, saya rasa nggak ada perbedaannya, nggak ada sebuah keinginan yang begitu besar. Keinginan yang begitu dalam untuk mendambakan lawatan itu terjadi di dalam kehidupannya. Maka tidak akan terjadi apa-apa sebenarnya. Roh Kudus gak akan bekerja apa-apa. Oleh karena itu rahasia untuk kita mendapatkan lawatan Roh Kudus sesungguhnya adalah ketika kita hancur hati. Ketika kita merasa kosong dan memerlukan Roh Kudus isi kekosongan hidup saya. Ketika kita merasa gak ada apa-apanya dan kita minta Roh Kudus beri kekuatan, beri lawatanmu di dalam kehidupanku. Dan disitulah Roh Kudus akan bekerja. Disitulah Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini kita ingin sama-sama melihat bahwa satu kebenaran yang ingin saya share kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya nggak buat PowerPoint, nanti mungkin dari atas bisa bantu untuk ayat-ayatnya saja. Ya mengikuti jejak Pak Apin Militia kemarin ya, jadi bisa aja ya. Jadi kita mau baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat yang ke-26 berkata, ya kita baca, boleh ditampilkan dari atas. Ya, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, Ia, yaitu Roh Kudus itu, Roh penghibur itu, akan bersaksi tentang aku. Ya. Akan bersaksi tentang siapa? Yang bicara saat itu adalah Yesus. Bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi ketika Roh Kudus hadir, Dia akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya. Bersaksi artinya adalah Dia akan memberitahukan kepada siapa saja apa yang telah dia lihat, apa yang dikatakan, apa yang diketahui, namanya itu bersaksi. Ya. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kristus bahkan. Roh Kudus itu tahu betul tentang siapa Tuhan Yesus, karena mereka sebenarnya hakikatnya adalah satu di dalam ketritunggalan. Jadi ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menyatakan siapa sebenarnya Yesus di dalam kehidupan setiap orang. Dan kita mengucap syukur hari ini bahwa Yesus sudah menyatakan dirinya, Roh Kudus, lewat Roh Kudus Yesus sudah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita terbilang sebagai orang-orang yang percaya. Karena tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus itu Tuhan kalau tidak ditarik oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Ya, jadi di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita meresponinya dengan iman, kita meresponinya percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi sekali lagi itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak ada seorang pun yang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus kalau tidak melalui Roh Kudus yang menyatakannya. Itu ayat itu berbicara seperti itu. Jadi ketika Roh Kudus datang, Roh penghibur, dia akan menyatakan atau bersaksi tentang Yesus kepada siapa saja. Ya.
Dia akan menyatakan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan karena kita keturunan orang Kristen, orang tua Kristen, keluarga Kristen, terus berapa keturunan di atas Kristen, bukan karena itu. Ya, kita bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Dan juga bukan karena lingkungan kita Kristen, teman-teman kita Kristen, bukan. Tapi itu sesungguhnya adalah pekerjaan Roh Kudus yang perlu kita syukuri. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang perlu kita mengucap syukur buat pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar hari ini untuk kita mengenal siapa Yesus. Dan saya memberi tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Roh Kudus membuat saya jatuh cinta pada Yesus. Oke, itu temanya. Saya nggak akan lama-lama, kita akan menyembah Tuhan setelah ini. Roh Kudus membuat saya jatuh cinta pada Yesus. Karena kenapa? Karena Roh Kudus akan menyatakan siapa itu Yesus. Sekali lagi, Roh Kudus akan bersaksi siapa itu Yesus kepada setiap kita. Jadi Roh Kudus nggak berhenti bekerja untuk menyatakan atau bersaksi tentang Yesus ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cukup selesai. Enggak, tetapi sampai hari ini Roh Kudus tetap bekerja di dalam diri kita. Untuk menyatakan siapa itu Yesus lebih lagi. Menyatakan siapa itu Yesus. Untuk kita akhirnya mengenal siapa sesungguhnya Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sampai hari ini apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Yang mengenal Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Oke, puji Tuhan. Kita mengenal Tuhan Yesus lewat apa yang kita baca dari Alkitab. Kita mengenal Tuhan Yesus dari khotbah-khotbah. Kita mengenal Tuhan Yesus dari pengalaman kita pribadi bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi, semua pengenalan itu sebenarnya dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, ada orang membaca Alkitab tapi nggak mengenal Tuhan, ada. Ada orang yang beribadah tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, bisa jadi. Karena pekerjaan Roh Kudus, hanya Roh Kuduslah yang bisa membawa orang itu mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Kita mau berusaha sekeras apapun, kalau Roh Kudus tidak membawa kita mengenal siapa Yesus, maka kita nggak akan kenal Yesus. Ada orang-orang mungkin yang coba belajar Alkitab, tapi tujuannya bukan mengenal Yesus, tapi untuk mencari kesalahan demi kesalahan. Ada kan begitu? Mencari hal-hal yang bisa dikritisi, mencari mungkin ini sesat nih, ini nggak benar nih. Mereka nggak akan kenal Yesus ketika mereka baca 100 kali, 1000 kali Alkitab, mereka nggak akan kenal Yesus. Karena tujuannya bukan untuk mengenal Yesus. Hanya membaca untuk mengkritisi. Hanya membaca untuk melihat kelemahan mungkin. Tapi buat orang-orang yang mau mengenal Yesus, Roh Kudus mengerjakan pengenalan itu di dalam orang itu. Ketika dia membaca, dia mengenal Tuhan lebih lagi. Ketika dia membaca, dia mengenal Tuhan lebih lagi. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Dan ini benar ya, ketika kita mengenal Tuhan, apa yang Dia lakukan, apa yang Dia kerjakan, maka kita akan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Saya ingin kita sekilas saja secara cepat, apa sih sebenarnya yang kita bisa kenal dari Tuhan Yesus, yang Alkitab nyatakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita hari ini untuk mengenal Yesus lebih lagi. Berjumpa dengan pribadi Yesus, mengalami Tuhan sehingga kita mengenal Tuhan. Tetapi beberapa catatan Alkitab kita bisa mengetahui apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan manusia. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia datang untuk melayani setiap manusia. Dia menyembuhkan orang-orang buta, dia menyembuhkan orang bisu tuli, dia menyembuhkan orang timpang, dia mengusir roh-roh jahat, dia membebaskan orang-orang yang terikat, dia memberi makan 5.000 orang, ada 4.000 orang, dia membangkitkan orang mati, dan itu semua dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu karena dia sangat mengasihi manusia. Allah yang begitu luar biasa mau turun ke dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah rusak, dan dia mau melayani, mau mengorbankan seluruh hati, tenaganya, waktunya untuk dia melayani begitu banyak orang selama dia masih hidup di dunia ini. Dia masih ada di dunia ini. Dia melakukan semua itu demi kasihnya kepada orang-orang pada saat itu. Tapi kita bisa menemukan di dalam catatan Alkitab juga bahwa apa sih yang Yesus terima ketika dia melakukan begitu banyak pelayanan. Menyatakan kasihnya begitu besar buat banyak orang, di mana dia memberi makan, dia menyembuhkan, dia membangkitkan orang mati. Apa balasan yang Yesus terima?
Maka kita juga bisa menemukan catatan Alkitabnya, bahwa balasan yang Yesus terima tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Ya, istilahnya tuh air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Yesus saat itu ketika dia sudah melakukan kasih kebaikan yang luar biasa, dia malah dibenci, dia malah berkali-kali ingin dibunuh oleh karena iri hati dan dengki oleh orang-orang pada saat itu. Yesus malah dikhianati, bahkan ditinggalkan murid-muridnya ketika dia ditangkap. Yesus juga akhirnya diadili, dihina, diludahi, dipukuli oleh banyak orang. Dan dia dicambuk, dimahkotai duri, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Dan akhirnya Yesus mati digantung di atas kayu salib. Pertanyaannya, apa salah Yesus? Pilatus pun gak menemukan kesalahan Yesus. Apa salah Yesus? Orang dia menyembuhkan, orang dia membangkitkan orang mati, orang dia memberi makan begitu banyak orang. Kok bisa diperlakukan demikian? Suatu perlakuan yang sangat buruk buat orang yang tidak melakukan hal yang buruk. Dia menyatakan kasih Allah kepada manusia, tetapi dia akhirnya harus digantung sebagai orang yang mati di atas kayu salib. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus mati dihukum tanpa alasan. Ya. Kalau orang yang dua disalibnya, mereka mati ya karena ada alasannya. Karena mereka penjahat. Tapi Yesus mati gak ada alasannya. Yesus mati tidak bersalah. Dan itu yang Yesus lakukan. Ini pertanyaannya, mengapa Yesus lakukan semua itu buat kita? Jawabannya kita sudah tahu sebenarnya. Karena Yesus sangat mencintai kita. Yesus sangat mencintai setiap kita. Jadi kalau seandainya kita gak merasa dicintai Tuhan, waduh, apalagi yang harus Yesus lakukan? Pertanyaannya kan begitu. Dia sudah berikan segala-galanya kayaknya. Dia sudah kasih semuanya, hidupnya. Dan tidak ada yang lebih dari itu. Dan itu membuktikan dia sangat mengasihi kita. Dia dipersalahkan supaya kita dibenarkan. Dia dihina agar kita dimuliakan. Dia dicambuk agar kita disembuhkan. Dia disalibkan agar kita diselamatkan. Dan ini yang Roh Kudus kerjakan untuk menyatakan siapa Yesus buat kita. Yesus, Roh Kudus bersaksi siapa Yesus? Oh, Yesus secara sekilas kira-kira begitu nih gambarannya. Dia melakukan begitu banyak perbuatan baik. Tetapi yang dia peroleh balasannya adalah dihina, dicambuk, bahkan dianiaya begitu rupa. Dan mati di atas kayu salib. Tanpa ada kesalahan apapun. Roh Kudus yang sampai hari ini pun menyatakan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Kebenaran ini adalah sebuah hal yang menjadi sangat penting buat kita sebagai orang-orang Kristen. Karena ini adalah fondasi. Kita perlu tahu Roh Kudus bekerja untuk menyatakan Yesus yang sangat mengasihi kita. Selalu itu yang diberitakan, itu yang utama yang Roh Kudus katakan buat setiap orang percaya. Bahwa dia datang untuk menyatakan siapa? Yesus. Yesus yang seperti apa? Yesus yang sangat mengasihi saudara, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang paling Tuhan inginkan tentunya adalah balasan kasih, balasan cinta dari kita kepada Dia. Itu hal yang paling Tuhan inginkan dan rindukan di dalam kehidupan Tuhan yang mencintai kita, yaitu balasan cinta. Dan ada dua hal yang saya ingin sama-sama kita merenungkan mengenai bagaimana kita bisa mengalami jatuh cinta kepada Tuhan lewat karya Roh Kudus. Maka yang pertama kita mau lihat satu ayat, yaitu Markus 12 ayat 29 dan 30. Boleh ditayangkan. Markus 12 ayat 29 dan 30. Markus 12 ayat 29 ayat 3 dan 30. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, hari-hari ini
Ya, ini saya coba kita sama-sama coba sedikit mengulas ayat ini. Hari-hari ini manakah yang lebih penting, mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Oh kan nggak bisa dipisahin Pak, dua-duanya harus jadi satu. Bisa ternyata, bisa. Kenapa nggak bisa dipisahin? Bisa. Jadi saya membuat sebuah statement begini. Kita bisa mengasihi manusia tanpa mengasihi Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita nggak bisa mengasihi, mengasihi Tuhan tanpa mengasihi manusia. Betul ya? Kayak gitu ya. Kok jadi terbalik-balik gitu. Ya, sekali lagi, kita bisa mengasihi manusia tanpa mengasihi Tuhan. Orang-orang komunis juga melakukan hal itu kan sebenarnya. Orang-orang di luar sana mengasihi sesamanya, mereka melakukan kebaikan, mereka mengasihi banyak orang tanpa mereka mengenal siapa Tuhan. Bisa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan mengasihi sesamanya. Oke, begitu ya. Jadi ini yang sedang sebenarnya kalau bisa dibilang banyak kali orang di sekitar kita, dunia di sekitar kita akan mendorong kita untuk melakukan kasih kepada sesama tanpa harus mengasihi Tuhan. Oke, bisa ditangkap ya. Banyak kali kita akan dimotivasi untuk mengasihi. Kita harus peduli sama orang lain. Kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita harus memberi kepada orang lain. Wah, begitu banyak yang bisa kita dapatkan di dunia sekitar kita mengenai bagaimana mengasihi dan peduli kepada orang lain tanpa harus mengasihi Tuhan. Dan saya rasa ini yang hilang mungkin ya di banyak gereja mungkin, yaitu kasih kepada Tuhan lebih utama harusnya dibandingkan kasih kepada sesama. Ada ayatnya enggak? Ada. Maka kita bisa menemukan di dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi Tuhan itu menginginkan kasih yang lebih dibandingkan kita mengasihi sesama kita. Ini compare-nya bukan kepada sesama yang jauh, tapi compare-nya ada kepada keluarga terdekat kita. Bukankah itu yang paling penting hari-hari ini? Betul nggak? Bagaimana kita mencurahkan kasih kita kepada keluarga kita, kepada istri, kepada pasangan kita, kepada anak-anak orang tua. Bukankah itu yang paling penting? Seakan-akan itu jauh lebih penting dibandingkan mengasihi Tuhan. Dan itu yang sebenarnya semangat yang sedang diajarkan hari-hari ini. Dan kehilangan sebenarnya kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan kita perlu waspada sebenarnya. Di mana tuh dunia ini akan menarik cinta kita kepada hal yang lain. Walaupun itu bukan hal negatif loh ya. Bukan. Tapi sebenarnya itu bukan yang utama. Itu hal baik, tapi bukan yang utama. Seakan-akan kita bisa mengasihi itu, wah kita sudah luar biasa di hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saya ingin bilang begini, ketika kita mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan, maka kasih kita palsu. Kasih kita akan ujung-ujungnya kepada diri kita sendiri. Percayalah itu. Ujung-ujungnya demi kepentingan kita kok. Ujung-ujungnya demi kebaikan kita. Saya mengasihi supaya orang pandang saya, wah luar biasa ini orang. Saya memberi supaya orang lain bilang, wah hebat ini orang. Ujung-ujungnya siapa? Diri sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain tanpa mengasihi Tuhan, itu yang terjadi. Ujung-ujungnya balik lagi kepada diri sendiri. Kepuasan diri, kebanggaan diri. Gak mau dinilai jelek. Padahal sebenarnya kalau kita yang sesungguhnya kalau baca firman Tuhan, kita mengasihi sesama karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang benar. Kasih kepada Tuhan lebih dulu dibandingkan kasih kepada sesama. Saya yakin kok, kalau kita mengasihi Tuhan lebih sungguh, kita mengasihi Tuhan lebih dalam, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka kita pasti akan mengasihi sesama kita lebih lagi. Saya yakin kok itu. Karena Tuhan juga mengatakan gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu, setelah itu kasihlah sesamamu. Dan itu sangat terkait. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh ya, pasti kita akan mengasihi kok sesama. Tapi jangan dibalik. Kalau kita mengasihi sesama, pasti kok kita mengasihi Tuhan. Gak bisa tuh. Gak bisa dibalik itu. Belum tentu. Oke, itu kebenaran yang pertama yang coba ditarik. Oh ternyata sekarang orang banyak. Semangatnya adalah mengasihi, melakukan kebaikan, berbuat baik, memberi kepada orang tanpa mengasihi Tuhan. Oke bisa, dunia pun gak bisa lakukan itu. Tapi kita harus balik
kepada kebenaran bahwa Tuhan harus menjadi yang lebih utama dalam hal mencintai. Mencintai Tuhan lebih daripada orang tua, mencintai Tuhan lebih daripada pasangan, mencintai Tuhan lebih daripada anak-anak. Itu yang Tuhan mau. Saya sekali lagi yakin ketika kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya, kita akan mencintai orang-orang di sekitar kita pun lebih baik. Hari-hari ini kata Billy Graham bilang begini, musik pop berterbitan di mana-mana. Terus bicara tentang cinta demi cinta. Musik pop. Di dunia ini musik pop tentang cinta beribu, mungkin jutaan kali. Musik pop ada di dunia ini. Tapi menurut Billy Graham bilang begini di dalam catatannya. Tetapi angka perceraian terus meroket. Aneh ya. Wah, lagu cintanya begitu banyak. Wah, lagu asmara, lagu cinta, jatuh cinta diterbitkan dan selalu laku lah. Lagu-lagu cinta. Sinetron cinta, drakor cinta, itu semua. Ya, pokoknya yang cinta-cinta itu pasti laku, gitu kan. Dibandingin KKN di desa mana gitu. Saya nggak mau nonton itu ya, kan lagi in. Oh cinta, wah laku. Tapi aneh tuh, makanya dia bilang, kok perceraian tambah banyak di dunia ini. Karena memang sebenarnya kalau cinta manusia tanpa cinta Tuhan, akhirnya selfish, diri sendiri lagi. Gue mengasihi lu supaya lu mengasihi gue. Itu kan. Kalau akhirnya cintanya gak terbalas, apa yang terjadi? Putus kita. Dan itu yang semangat yang terjadi hari-hari ini. Sekali lagi kita bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Namun jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi sesama kita. Dan kebenaran yang kedua soal cinta adalah, yaitu bicara mengenai di dalam ayat Yohanes 14 ayat yang ke-15. Beberapa waktu lalu di shop saya singgung ini juga. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Boleh ditayangkan? Yohanes 14 ayat yang 15 mengatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini juga jangan dibalik. Tadi yang pertama jangan dibalik, mengasihi Tuhan dulu baru mengasihi sesama. Kalau ini juga gak boleh dibalik. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau dibalik salah. Jika kamu menuruti perintahku, maka kamu pasti mengasihi aku. Belum tentu. Oke? Belum tentu. Orang bisa seakan-akan taat sama Tuhan, ikut Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi kehilangan cinta bisa nggak? Bisa. Itu yang terjadi di Efesus ketika kitab Wahyu. Wah, mereka luar biasa dengan Tuhan. Mereka bekerja pelayanan luar biasa, tapi Tuhan mencela jemaat Efesus. Kalau engkau nggak bertobat, maka kaki Dian itu akan diangkat. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Ya nggak boleh dibalik. Ya, kalau dibalik bisa jadi ahli Farisi, ya kan? Bisa jadi orang-orang Saduki. Jadi kita perlu mencintai Tuhan, setelah itu mengikuti perintahnya. Karena selalu begini ya, cinta itu akan melahirkan tindakan. Cinta itu pasti akan melahirkan tindakan. Gak usah disuruh-suruh. Kalau orang jatuh cinta, dia akan lakukan apa saja kepada orang yang dia cintainya. Gak usah disuruh-suruh. Dia akan berkorban apa aja buat orang yang dicintainya. Gak usah diminta-minta. Kalau masih ingat dulu, aduh, saya cerita nggak ya? Saya ingat banget tuh dulu itu apa tindakannya agak gila menurut saya sih. Dulu waktu masih mahasiswa saya sempat pacaran sama mahasiswa di Sati yang tinggalnya di Kalimantan. Oh mahasiswi, ya. Kenal nih Pak Victor, kenal banget ini, gitu kan. Satu alma mater soalnya. Jadi mahasiswi yang tinggalnya di Kalimantan Tengah waktu itu di Tamiang, Tamiang Layang. Itu udah pedalaman juga. Tahu lu hebat. Tahu nggak apa yang saya lakukan ketika liburan? Saya nganter dia pulang ke Kalimantan situ. Saya nganter dia pulang ke Kalimantan, naik apa? Naik travel. Dari Malang naik travel sampai ke, kalau nggak salah, ke Semarang. Habis itu naik laut, kapal laut lagi. Setelah itu nyampe ke Banjarmasin, kita mesti naik angkot lagi. Berapa jam? 8 jam perjalanan sampai ke tempat itu. Itu angkotnya bukannya lega ya, itu sempit banget begini-begini. Duduknya begini selama 8 jam. Saya masih ingat itu.
Tapi di sebelah saya pacar saya waktu itu, yang sekarang nggak jadi istri saya. Istri saya Melani tetap gitu kan. Jadi udah empet-empetan sampai ke rumahnya dan pulangnya sendirian. Pulangnya sendirian dan ke Jakarta. Jadi pulang sendirian 8 jam lagi dari situ sampai ke Banjarmasin, naik kapal laut lagi berapa jam sampai akhirnya ke Jakarta lah ceritanya. Itu saya bilang, itu kayaknya kalau saya disuruh ulang lagi, amit-amit cabang bayi gitu kan. Gak mau gua gitu kan, gak mau. Suruh sampai begitu sengsaranya, sampai ke daerah sana. Gak mau, tapi kenapa waktu itu dilakukan? Oh, jatuh cinta gitu kan. Berjuta rasanya katanya. Jadi apa aja dikorbanin, nah itu orang jatuh cinta. Jadi orang yang jatuh cinta sama Tuhan gak usah disuruh-suruh Tuhan, dia akan lakukan ketaatan. Dia akan lakukan perintah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang gitu kan, jikalau kamu mengasihi aku, kalau kamu agape sama aku, kamu akan melakukan perintahku. Jadi gak boleh dibalik ya. Kalau kita melakukan pelayanan, kita melakukan kebaikan, hidup dengan karakter yang baik. Kan sekarang karakter first ya, karakter yang baik. Ya kita pasti mengasihi itu, belum tentu. Jadi kita perlu kembali kepada yang esensi, kepada yang paling mendasar di dalam kekristenan kita. Kita mengasihi Tuhan sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Kita mengasihi Tuhan sehingga kita mau mentaati perintah-perintahnya. Tapi siapakah yang bisa membuat kita mencintai Tuhan? Saya akan closing. Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa membuat, tidak ada pribadi apapun yang bisa membuat seseorang mencintai Tuhan selain Roh Kudus. Saya ingat kembali, kalau kita bisa ingat masa-masa lalu, ya, di mana lawatan Roh Kudus begitu luar biasa di dalam pribadi kita masing-masing, momennya beda-beda. Tapi saya ingat banget ketika saya terima lawatan Roh Kudus pertama kali, apa yang saya lakukan? Maka saya ambil waktu begitu banyak setiap hari untuk bersendiri dengan Tuhan. Saya ambil waktu untuk membaca Alkitab yang sebelumnya gak pernah baca Alkitab. Begitu banyak setiap harinya. Yang sebelumnya mungkin ya sekali-sekali ke gereja, ini sekarang setelah dilawat Roh Kudus, setiap hari ke gereja, kalau perlu tinggal di gereja. Itu yang terjadi dulu bangunan lama, kita suka nginep tuh di atas gitu. Jadi saking berapi-api, on fire gitu. Karena siapa yang mengerjakannya, sekali lagi yang mengerjakannya pada waktu itu buat saya adalah Roh Kudus. Yang melawat hidup saya, yang mengubahkan saya, yang membuat saya akhirnya begitu merindukan Tuhan, begitu merindukan Alkitab dan firman-Nya. Dan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita mau ngoyo berusaha dengan kemampuan kita untuk melakukan atau coba mendatangi Tuhan dengan kekuatan kita sini juga gak akan bisa. Kita akan capek. Dan saya mau jujur ya mungkin kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin kita begitu banyak pelayanan dan sehingga kita melupakan yang esensi ini. Sehingga yang saya rasakan yaitu adalah kelelahan demi kelelahan. Saya pelayanan, khotbah setiap minggu di shop. dan begitu sibuknya, tapi saya melupakan yang esensi, yaitu cinta kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Capek sendiri. Capek semua. Kosong. Gak ada apa-apa. Dan hari ini saya ingin berbagi hati buat Bapak Ibu Saudara. Cintai Tuhan lebih daripada yang lainnya. Cintai Tuhan lebih daripada pelayanan ini. Cintai Tuhan lebih dari kehadiran Bapak Ibu Saudara di gereja. Cintai Tuhan lebih dibandingkan mungkin orang di sebelah saudara. Karena ketika kita mencintai Tuhan, pasti kita akan mengasihi sesama. Ketika kita mencintai Tuhan, pasti kita akan lakukan apa aja buat Tuhan. Didasari oleh karena saya mencintai Tuhan. Siapa yang bisa mengerjakannya? Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang bekerja, yang membuat kita jatuh cinta kembali kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun, bahkan hamba Tuhan pun gak bisa membuat orang jatuh cinta sama Tuhan. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa jatuh cinta sama Tuhan kembali. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian dan kita mau menghampiri Tuhan lebih lagi pada kesempatan hari ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mari buka hati kita. Roh Kudus itu bukan pribadi yang jauh ya Bapak Ibu Saudara. Dia ada di dalam kita kemarin. Tinggal kita mau buka hati, welcome
Ya, kita menyediakan tempat buat Roh Kudus melawat kita, memenuhi kita pada malam hari ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, haleluya, mutiara ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami menerima Engkau saat ini. Kami mempersilahkan Engkau melawat setiap kami, setiap umat-Mu malam hari ini. Haleluya. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yang jemaat Tuhan saja katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Kami rindu akan Engkau Roh Kudus. Kami rindu, sungguh-sungguh rindu akan Engkau Roh Kudus. Shadadabaya, dadadabaya, dadadabaya. Di Engkau termulia. Mari sembah Tuhan. Engkau kerinduan kami, Yesus Engkau kerinduan. Dadadabaya, 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 dadadabaya. Roh Kudus, lawat setiap kami. Roh Kudus, lawat setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan. Oh, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku, keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia.
kesempatan malam hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara untuk meresponi firman Tuhan. Siapa di antara kita di tempat ini yang mungkin mengatakan di dalam hatinya, Tuhan, saya sudah kehilangan waktu dengan Tuhan. Saya sudah kehilangan keintiman dengan Tuhan. Mungkin saya juga sudah kehilangan cinta dengan kepada Tuhan. Saya hidup baik, saya hidup tidak berbuat dosa, saya melakukan kebaikan demi kebaikan, tapi saya kehilangan cinta kepada Tuhan. Mungkin saya melakukan pelayanan demi pelayanan, sibuk dengan pelayanan, tapi saya sebenarnya kehilangan cinta kepada Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus yang bisa membangkitkan cinta itu ada di tempat ini, ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, bertahta di tempat ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin meresponi panggilan Tuhan pada malam hari ini, engkau ingin mengatakan, Tuhan, kembalikan cinta itu kepada saya malam hari ini. Tuhan, biarkan saya mencintai Engkau lebih lagi. Tuhan, bangkitkan cinta itu kepada Tuhan di dalam hati saya kembali. Roh Kudus, Engkau yang dapat mengerjakannya buat saya. Dan jika itu adalah Engkau, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kejujuran Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat keterbukaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau mengatakan bahwa saya datang ibadah kok. Saya beribadah, saya bahkan melayani, saya setia baca Alkitab. Tapi begitu firman Tuhan hari ini dinyatakan buat Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus, Engkau yang meneliti, Engkau yang menyelidiki hati kami. Apakah Tuhan masih mendapati cinta kepada Tuhan lebih daripada yang lainnya dalam hidup kami? Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tangan-tangannya diangkat. Roh Kudus, saat ini Engkau berkarya. Engkau berkarya buat setiap mereka. I love you Lord, and I leave my phone to worship you, oh my soul, rejoice, make joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, and I leave my phone to worship you. Tuhan, lihat setiap hati-hati yang mencintai Engkau malam hari ini. Roh Kudus, Engkau yang mengerjakan di dalam kami. Haleluya. Make joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Saya merasa bahwa Bapak Ibu Saudara, jika engkau ingin menyatakan cintamu, sungguh-sungguh mau menyatakan cinta, bolehkah saudara maju ke depan? Tuhan, saya mau mencintai Engkau lebih lagi. Bolehkah engkau datang ke depan sujud di altar Tuhan sebagai langkah imanmu? Jika ada, engkau yang tadi mungkin mengangkat tangan, atau mungkin yang lainnya, Tuhan, saya mau mencintai Engkau lebih lagi hari ini. Saya mau mengasihi Engkau lebih lagi. Engkau maju ke depan, engkau sujud di depan altar Tuhan, dan naikkan pujian ini. Jika itu engkau, mari engkau jangan keraskan hatimu, langkah maju ke depan, dan mari berdoa, minta Tuhan, Roh Kudus, lawat saya malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat langkah iman Bapak Saudara malam hari ini. Terima kasih buat langkah iman. Di mana Engkau menyatakan hari ini saya mau mencintai Tuhan lagi. Saya sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. And I lift my voice. Hallelujah. To worship you, oh my soul, rejoice and joy my King, you let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you Lord. Dengan perlahan katakan pujian ini, I love you Lord. Saya mohon dengan hormat para pastor yang ada, elder boleh mendoakan rekan-rekan kita yang maju saat ini membuat langkah iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. My voice. Roh Kudus Engkau yang mengerjakan sesuatu dalam hati mereka. Roh Kudus Engkau yang beracara di dalam hati mereka malam hari ini. Berkarya buat mereka. Berkarya buat mereka secara khusus. Malam hari ini berkarya buat mereka secara khusus. Enjoy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Ada hati-hati yang dibangkitkan cintanya malam hari ini kepada Tuhan. Ada hati-hati yang dikembalikan kepada Tuhan. Hati-hati yang mulai jauh, Tuhan kembalikan dekat dengan Tuhan malam hari ini. Hati-hati yang mulai kering, Tuhan kembalikan cinta itu di dalam hati mereka malam hari ini. Oh my soul, rejoice. Jika engkau pernah mengalami kecewa kepada orang lain, jika engkau pernah mengalami kepahitan, kekecewaan, kemarahan kepada orang lain, hari ini jangan lampiaskan kemarahan Bapak Ibu Saudara.
Jangan lampiaskan kekesalan, kekecewaan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tuhan gak salah, Tuhan gak berbuat salah. Jangan buat kekecewaan itu membuat engkau akhirnya menjauhi Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan, kemarahan itu membuat engkau akhirnya marah dan kecewa juga dengan Tuhan. Tuhan gak salah. Tuhan gak pantas untuk dibenci. Tuhan gak pantas untuk dimarah. Tuhan gak pantas untuk dia dianggap mengecewakan. Karena dia Tuhan yang terlalu baik buat kita. Dia Tuhan yang terlalu mencintai kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin gereja Tuhan yang mengecewakan kita. Umat Tuhan yang mengecewakan. Tapi sekali lagi itu bukan Tuhan yang mengecewakan. Itu bukan Tuhan yang mengecewakan. Mungkin kau mulai mundur sedikit demi sedikit karena engkau merasa gereja gak menerima, orang-orang di sekitar saya gak menerima. Mungkin keadaan saya begitu buruk. Mungkin ada orang-orang yang mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Dan saudara akhirnya mulai mundur dari Tuhan. Mulai mundur dari Tuhan. Sekali lagi jangan lampiaskan itu kepada Tuhan. Tuhan terlalu pantas untuk dicintai. Terlalu pantas untuk dicintai. Tuhan, Kau meneliti, sekali lagi menyelidiki hati kami. Walaupun kami memiliki kecewaan, kemarahan kepada orang lain, kami gak mau melampiaskan itu kepada Tuhan. Kau Tuhan yang tetap baik buat kami. Kau Tuhan yang tetap baik buat kami. Dan kami mencintai Engkau Tuhan. Dan cinta kepada Tuhan itu yang akan menolong kami juga untuk mengasihi sesama kami, bahkan yang mengecewakan kami. Malam hari ini, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Jika ada kekesalan, jika ada kebencian, hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Biar engkau tidak menjauh dari Tuhan. Ketika engkau menyimpan kekesalan dan kemarahan dan kekecewaan. Tapi engkau melepaskan pengampunan biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat momen ini. Terima kasih buat selebrasi Pentakosta yang Tuhan adakan di tempat ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang begitu besar buat gerejamu di tempat ini. Dan kami mau Tuhan, kami tidak menjadi umat Tuhan yang bersandiwara. Kami tidak menjadi pelayan Tuhan yang sandiwara. Kami pakai topeng. Kami seakan-akan mengasihi Tuhan, tapi sesungguhnya kami meninggalkan Tuhan walaupun kami melayani Engkau Tuhan. Kami mau minta ampun malam hari ini Tuhan. Kalau kami pernah melakukannya. Ketika kami berbuat sesuatu yang baik, tapi bukan atas dasar cinta kepada Tuhan, kami mohon ampun dari Tuhan. Ketika kami mengasihi sesama kami, tapi bukan atas dasar kami mengasihi Tuhan, kami mohon ampun malam hari ini Tuhan. Ketika kami mungkin melakukan ini dan itu apa yang Tuhan kehendaki, tapi tidak dasar kasih kepada Tuhan, kami mohon ampun malam hari ini. Jangan angkat kaki dian itu dari hati kami, dari hidup kami Tuhan. Perkenanan Tuhan biar ada di dalam hidup kami, seumur hidup kami. Perkenanan-Mu ada di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Roh Kudus, lawatan-Mu, kuasa-Mu yang kami rindukan. Karena itulah yang mengerjakan cinta kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kuasa-Mu yang kami butuhkan Roh Kudus. Setiap waktu, lawatan-Mu Roh Kudus yang kami perlukan. Gereja-Mu ini memerlukan kuasa-Mu. Gereja-Mu ini perlukan lawatan-Mu. Gereja ini membutuhkan kuasa-Mu dinyatakan setiap hari, setiap waktu di dalam gereja-Mu ini. Kami tidak mau hanya mengandalkan kekuatan manusia saja. Kami tidak mau mengandalkan hanya kepintaran kami saja. Kami tidak mau mengandalkan semua rencana-rencana manusia semata-mata. Tapi kami mau Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam gereja-Mu. Kuasa-Mu yang bekerja di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan mengingatkan hal yang mendasar di dalam kami mengikut Engkau malam hari ini. Hanya Roh Kudus yang mampu mengerjakannya di dalam setiap hati kami. Malam hari ini Tuhan kami pulang dengan cinta kepada Tuhan. Kami pulang dengan sukacita karena Tuhan mau mengembalikan cinta kami kepada Tuhan. Tuhan mengembalikan kasih yang mula-mula itu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Roh Kudus. Tinggallah di dalam hidup kami senantiasa, menyertai kami. Malam hari ini ketika kami pulang dari tempat ini, penyertaan Tuhan itu tetap ada bersama dengan kami. Di dalam kegiatan kami, bahkan besok hari dan seterusnya. Dalam ibadah raya besok, Tuhan juga yang hadir dan melawat setiap umat Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu yang akan Tuhan kerjakan selalu baru yang Tuhan kerjakan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak mampu hidup tanpa berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami. Oleh karena itu, terima dengan iman malam hari ini segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai dari malam hari ini, bahkan seumur hidup kita, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan saat teduh, dan ya kita sambut yang ada di Zoom. Ya, shalom yang ada di Zoom. Wah, Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, lawatan Tuhan yang ada di tempat ini juga melawat Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom. Iya, Pak Topo dan segala yang lainnya. Luar biasa itu. Ya, Tuhan berkati, sampai besok lagi di Ibadah Raya Minggu jam 10 pagi. Ya, God bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Ibu juga yang ada di tempat ini. Nggak mau pulang ya? Oke. Oke. Nyanyi sukacita dong sambil mengiringi kita semua kembali ke tempat kita masing-masing. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Melawat gerejaku, Tuhan melawat gerejaku, keluargaku. Tuhan melawat keluargaku. Haleluya. Sampai bertemu besok. Kita ketemu Tuhan besok Yesus memberkati. semuanya. Tuhan berkati.